Satu hebat, keluarga besar, sudah. Dan hadisnya ada. Nih, ada satu hal yang penting diluruskan di kita itu. Tunggu sampai tahun depan lagi. Kalau kemampuan satu, dia akan keluarga besar. Ini persoalan yang salah kaprah itu, salah satunya. Ada harus satu. Kalau memang cuma punya satu, untuk keluarga besar boleh seluruhnya. Boleh, sah hukumnya. Teknisnya, bisa dua caranya. Kita aja nomor hadits 2135, 3201. Korban di atas nama siapa? Seringkali ditanya. Awas ya, kalau sudah saya jawab tahun ini, tahun depan nggak boleh nanya lagi. Karena ini persoalan tiap tahun yang ditanyakan. Saya sering kali bosan itu. Tiap tahun yang ditanya itu aja, habis energi kita menjawab itu pertanyaan itu. Padahal bisa mengerjakan yang lain. Coba cek kalau Ramadan, pasti itu tahun depan ada lagi. Kalau sudah salat tarawih, apakah boleh tahajud lagi? Kalau sudah tahajud boleh witir lagi. Tiap tahun depan nggak bosan tanya itu. Ini juga sama nih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu hadis riwayat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai kepada beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221. Ra'aitu, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali beliau akan menyembelih hewan kurbannya, setiap kali akan menyembelih hewan kurbannya dari 100 ekor itu. Aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Di sunnahnya hadapan kiblat. Sunnahnya. Kemudian beliau mengucapkan, hati-hati nih ya. Begitu dihadapkan ke kiblat, kalau bisa shahibul kurbannya ada. Kalau bisa. Kalau tidak, ketahui kapan itu dikorbankan. Kalau ada, sebaiknya mendampingi di situ. Ya, bisa sambil megang, yang potong misalnya yang lain, tapi dia bisa sambil megang. Atau kalau nggak megang, dia bisa menyaksikan di situ. Lalu ketika akan dipotong, lalu dia diucapkan, bukan sama yang potong. Ya. Sama yang kurban itu diucapkan. Kecuali kalau misalnya dianggap ribet, boleh tikkan pada yang potong, atau panitianya. Perhatikan kalimatnya. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Allahumma hadza min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad, ini syahidnya. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga besar Muhammad. Itu keluarga besar. Kalau fokus ke sini ya, jangan keliru. Kalau disebutkan alun, itu keluarga besar dari bapaknya, anaknya, cucunya dan seterusnya. Sampai habis keturunan itu alun namanya. Jelas ya? Baik. Di Rasulullah itu saat berkurban, itu meniatkan bagi diri beliau plus keluarganya ikut. Dan keluarga besarnya ikut. Ini menjadi dalil yang sahih bahwa boleh kita berkorban di atas namakan satu keluarga besar, boleh. Ya, misal satu hewan untuk satu keluarga boleh. Saya punya kemampuan, ya Allah, kambing satu, saya kan suka ada yang disatu-satukan, hari ini kakaknya, besok adiknya, tahun depan misalnya neneknya. Kenapa mesti begitu? Udah ada semuanya sekalian. Satu hebat, keluarga besar, sudah. Dan hadisnya ada. Nih, ada satu hal yang penting diluruskan di kita itu. Tunggu sampai tahun depan lagi. Kalau kemampuan satu, dia akan keluarga besar. Ini persoalan yang salah kaprah itu, salah satunya. Ada harus satu. Kalau memang cuma punya satu, untuk keluarga besar boleh seluruhnya. Boleh, sah hukumnya. Teknisnya, bisa dua caranya. Bisa langsung disebutkan keluarga besar sebulan, atau yang punya modal diikutkan keluarga di situ. Bisa, saya punya uang nih, saya beli hewan kambing. Lalu saya katakan Allahumma hadza min ali hidayat wa ali hidayat. Ya Allah, ini dari ali hidayat dan keluarga besarnya satu kambing. Karena mampunya satu. Jelas ya? Atau cukup langsung keluarga besarnya. Ini dari korban keluarga besarnya Bapak ali hidayat. Terus sampai sini. Satu, pelan-pelan. Teruskan dulu. Kalau keluarga Nabi saat Nabi berkorban, semuanya masih hidup. Kalau dari mana? Nabi punya anak berapa? Ini pasang. Nabi punya istri berapa? Oh,
Bulan apa bulan? Bulan apa bulan? Aduh, ini repot ini. Repot ini. Gimana cara ceritanya ya? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kenal ibunya? Ibu masing-masing kenal? Ibu masing-masing kenal tidak? Nah, kemaluan kalau nggak kenal ibunya. Kenal bapaknya? Nah, alhamdulillah. Tapi ada di dunia ini orang yang nggak kenal ibunya. Ada. Bukan saat lahir nggak tahu ibunya, bukan. Dia tahu ibunya, cuma nggak kenal. Hati-hati ya, untuk orang Islam, ibunya itu ada dua. Untuk orang Islam, khusus satu, ibu biologis yang melahirkan. Yang kedua, ibu keimanannya. Karena ibu itu kan tempat kembali, tempat bertanya. Kalau ada persoalan, mengeluh ke ibu, secara fisik dibandingkan sama ibu, mengeluh ke ibu, fisika. Tapi kalau Anda ingin bicara tentang keimanan, bagaimana cara meningkatkan ketenangan hati, menghindar dari kegelisahan, ingin tahu kalau Rasulullah seperti apa sholatnya, ibadahnya, maka tanyakan pada ibu-ibu iman kita itu. Istri-istri Nabi disebut oleh Quran Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ditetapkan lebih daripada 4 yang disepakati 9, karena semua perempuan ibu di muka bumi itu terminiasikan di istri-istri Rasulullah. Ya, dari mulai sifatnya, karakternya sampai bimbingan keimanannya. Cuma sayang, ada orang nggak kenal ibunya. Contohnya gampang, saya tanya yang ada di sini. Ayo, siapa aja istri Nabi? Satu. Khadijah. Khadijah nggak usah ditanya, itu sudah paham. 2. Ya, Aisyah. 3. Jubaidah. Keterlaluan itu. Zainab, Hafsah. Terus Saudah. Terus Maimunah. Terus ayo yang bilang sekelas tadi itu. Terus siapa? Salama. Salamah. Terus ibu Safia. Terus udah bu, belum diulang lagi. Ayo masih 2 lagi tuh. Maryam Al-Qibtiyah, boleh lah ya, riwayat. Satu lagi. Sudah bu. Sudah bu, barusan tadi. Ibu udah 2 kali pulang yang sama itu. Ayo, satu lagi. Awas, ada anak gak kenal ibunya. Awas, ya. Coba. Udah, Pak, Maryam Al-Qibtiyah barusan tadi. Sudah. Udah bu, Zainab bu, sudah. Ya, siapa lagi? Anak gak kenal ibunya. 11 lengkap. Alhamdulillah. Bapaknya siapa? Bapak kita. Bapaknya? Bukan Bapak Nabi Muhammad. Bapak kita. Nabi Muhammad salah tuh. Nabi Muhammad bukan bapak kita. Aturannya bilang, maka Muhammadul Aba Ahadin. Nabi Muhammad bukan bapak seorang di antara kalian, walakin Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Ya, siapa? Bapaknya Nabi? Bukan, bapak saya yang ada ya, istri-istrinya suami ibu saya itu bapak saya ya. Kalau Nabi Adam itu kakek moyang yang jauh. Alhamdulillah. Jadi mana masih kenal dengan ibu, ya? Masih kenal dengan? Terus kata dulu Muhammad. Saat kemudian, mohon maaf, saat kemudian itu dikorbankan, ada sementara famili Nabi sudah meninggal. Di antaranya putra-putrinya. 3 putranya sudah meninggal, semuanya. Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim sudah meninggal. Di antaranya kenapa putra Nabi diwafatkan? Karena kalau Nabinya saleh luar biasa baik, itu kemungkinan anaknya jadi Nabi lagi. Maka karena Nabi itu Nabi penutup, Nabi terakhir, tidak boleh ada Nabi kembali. Diwafatkan anak-anaknya gitu. Ya, karena ajal Allah sudah tiba, sudah pasti jangan ditanya itu. Ajal Allah sudah tiba, wafat seluruhnya. Dan anak perempuannya pun tersisa Fatimah saja. Fatimah yang lain meninggal dunia. Tinggal Fatimah. Di akhir Fatimah yang hidup, yang terakhir, yang paling akhir. Maka ketika Nabi menyebutkan untuk keluarganya memasukkan yang telah wafat juga, ini pun kebolehan berkorban untuk yang wafat. Untuk yang wafat, yang telah meninggal. Teknisnya bisa disertakan pada yang hidup. Pada yang hidup. Bisa. Ada sekular, ini 1 kambing dulu ya. 1 kambing misalnya, atau 1 sapi. Saya punya ayah Pak, namanya Bapak Muhammad. Saya ingin korban ayah saya, dan saya sertakan, boleh. Korban atas nama Adi Hidayat dan keluarga Bapak Muhammad Al-Makmum. Boleh. Atas saya sebutkan ayah saya langsung boleh. Sah. Tapi diikutkan pada yang hidup. Karena hakikat korban itu untuk yang hidup, bukan untuk yang meninggal.
Cuma pahala kebaikan itu nanti disampaikan oleh Allah kepada yang meninggal, bukan karena amalan dia, tapi ketaatan anaknya, kerabatnya dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik, itu sah hukumnya. Dan semua ulama sepakat, tidak ada yang beda. Semua ulama sepakat. Ya, dari mulai Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semua sepakat. Jika ada yang sekarang beda, itu beda sendiri. Beda sendiri. Ya, Bapak kalau mau tanya nanti, teruskan dulu. Dari sini belum selesai. Terakhir, nomor hadis 2135. Abu Ayyub Al-Ansari ditanya oleh sahabat, ya, bagaimana keadaan korban di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, adalah menyembelih itu li lahu wa li ahlihi, ya, untuk diri dan keluarganya. Tapi ketika menyebutkan keluarga menggunakan ahdun. Pertama, kedua ahli. Nah, dengan ahli baik, di sini fokus. Kalau disebutkan ahlun, itu artinya keluarga besar tanpa dirinci. Tapi kalau ahdun, itu artinya keluarganya dipersonalisasi, dipersonalkan, dikeluarkan satu-satu. Itu ahlun namanya. Saya punya 2 orang anak, satu-satunya istri, 2 anak, 3. Ini istri saya, ya. Ini anak Muhammad, ini anak dia. Ya. Saya ingin korban, boleh untuk saya satu, lalu saya personalisasi. Saya punya kemampuan 4 korban misalnya, ingin 4 ya boleh, sah. Misal orang ahli untuk satu-satu anggota keluarganya. Untuk istri saya 1, Muhammad Hamilul Quran, 1 lagi Amelia Habibul Mustafa, bisa satu-satu. Itu boleh. Ini hadisnya. Ibnu Majah buat hadis 2135. Tapi ini dalam konteks kalau sekiranya tidak ada kebutuhan prioritas yang lain. Itu kita akan kelebihan harta. Silahkan personalisasi, boleh. Keanggotaannya setiap orang satu itu boleh. Kalau tidak ada kebutuhan yang lain. Tapi saya tutup di sini. Kalau kita akan kurban, kemudian punya kemampuan lebih, hewannya tidak lebih daripada 1. Kemudian saat yang bersamaan ada amalan lain yang bisa menjadi prioritas. Pembangunan masjid, renovasi, anak yatim, rumahnya roboh, atau tetangga tiba-tiba kita mau keluar mengatakan, Pak, anak saya mau operasi, mohon bisa dibantu. Maka yang paling tepat adalah cukup jadikan 1 untuk 1 keluarga, selebihnya untuk membantu orang itu. Itu amalan berpahala luar biasa. Ini penting saya sampaikan karena ada pemahaman itu mesti satu-satu, sehingga orang yang masih susah nggak terbantu. Ya, sudah. Jangan bangga misalnya ini masjid sapinya 30, sapi 20 kok jadi lomba begitu. Ya. Bukan lomba itu hakikatnya. Ya. Kalau memang ada, baik, jelas, tepat silakan. Tapi kalau ada kebutuhan yang lain, al-ittihad misalnya sapinya cuma 3, tapi bisa merenovasi masjid sampai 30. Ya, karena kelebihan yang ada itu masya Allah. Kalau Anda sembelih sapi saat ini, sudah selesai. Daging dibagikan, setiap orang yang makan daging menjadi ibadah dengan tenaga itu dapat pahala. Selesai dagingnya, selesai pahalanya. Masjid itu masih ada sampai sekarang. Kita meninggal dunia, pahala terus datang. Coba bayangkan ya, Bapak. Coba bayangkan. Belum, kan saya belum bilang apa-apa. Ada orang, bisa kita punya untuk 2 kambing. Begitu kita setorkan 2.500.000, datang orang, Pak, anak saya mau operasi, orang 2.500.000 lagi. Kita kasihkan di situ. Dia operasi matanya dari katarak sembuh, bisa melihat. Setiap dia lihat Quran, setiap dia sholat, melihat kebaikan itu pahala dapat pahalanya. Bahkan dalam keadaan Anda ingin korban pun, kalau ada kegiatan yang lebih darurat sifatnya, maka yang terbaik adalah kita beralih kepada amalan menyembelih hewan. Dari amalan menyembelih hewan kepada amalan yang prioritas itu. Itu syariatnya. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah melakukan itu supaya menunjukkan bahwa korban itu tidak wajib hukumnya, tapi bisa dialihkan kepada hal yang lebih maslahat. Ya, hal yang lebih maslahat. Baik, saya kira itu yang kita bahas.